Yang kelima, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambayan tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi'azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu, tanah longsor di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa, ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Utang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyujud. Hadis qudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi, dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum, betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menerjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa.
Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin siapa lawan siapa, siapa yang kita bakar rumahnya, siapa yang kita sambiti dengan batu, siapa yang kita rugikan. Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka pantas, kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita. Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama, sesama muslim harus bersatu. Yuk kita rukun, yuk kita kompak, yuk kita bersatu, yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh, jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini, dua orang yang bersaudara bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal nggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak Ibu Pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum, udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda lebih bertanggung jawab karena kalian anak Ibu Pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang
yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya. Mendengar hadis qudsi ini, terbayang Indonesia saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi'azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu, tanah longsor di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa, ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo renungkan hadis ini. Allah mau marah nggak jadi, azab ditarik, kesulitan diangkat, pertolongan datang, ada yang meredam murka Allah. Allah mau marah nggak jadi. Kenapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Yang ikhlas menangis kepada Allah, bukan menangis berdasarkan pesanan. Ini kan sekarang apa yang nggak bisa dipesan? Istighosah pesanan, demo pesanan, 10.000 berangkat. Ngerti apa enggak urusan soal lain. Jadi bukan demonstran, pekerja demo. Orang tua yang ikhlas nangis kepada Allah di keheningan malam, kita hutang jasa kepada orang-orang tua yang ikhlas seperti itu. Itu yang menjaga keselamatan bangsa. Allah mau murka nggak jadi, sepanjang masih banyak orang-orang tua yang sujud di tengah malam. Amin. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu, tanpa dosa, binatang melata mencari makan. Sekarang bagaimana kesulitan, gak mau panjang mengamalkan hadisnya terbalik. Yang disuruh itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang ini orang tua tengah malam nyusu, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Akibat pergaulan bebas, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Orang tua tengah malam
Hadirin yang keenam, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Orang yang bermoral dibujuk rayu oleh perempuan cantik, lalu dia berkata, maaf, saya takut kepada Allah. Orang bermoral yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Umpama waktu puasa, saudara sholat zuhur, sebelum sholat saudara berwudu, ketika berkemur saudara korupsi, sedikit airnya saudara minum. Jangankan polisi, teman wudu sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan? Ada rasa malu kepada Allah. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah lalu disembunyikan sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Orang yang punya kepedulian tinggi tetapi ikhlas menolong yatim, membantu sesama dalam rangka menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.